Shalom saudara, shalom sahabat Mutiara Malam dimanapun Anda berada. Sekali lagi sebuah sukacita jika malam ini kita bisa hadir bersama ya saudara. Kita sama-sama mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ada satu pengumuman bahwa kami minta maaf jika guest speaker kita yang kita tunggu-tunggu akhirnya harus minggu depan saudara. Namun saya berdoa agar setiap kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ada amin. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan dan kita belajar lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Mari siapkan hatimu untuk firman yang sebentar akan jatuh, dan biar itu jatuh sebagai benih di tempat atau tanah yang subur. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Sungguh malam yang indah, kami boleh belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah malam ini Roh-Mu mengurapi kami, membaharui kami. Urapan Tuhan yang kami rindukan membuat kami tetap percaya, berjalan, bergantung kepada Engkau apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Urapi setiap yang mendengar firman-Mu pada malam ini. Engkau bangkitkan iman pengharapan kami, karena kami tahu bahwa hanya di dalam Engkaulah ada kekuatan baru. Dalam Engkau ada pengharapan yang ajaib. Kami bersyukur ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya saudara yang terkasih, sebuah sukacita sekali lagi. Mari kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan satu tajuk untuk setiap kita akan belajar, yaitu tekun dalam iman dan pengharapan. Tekun dalam iman dan pengharapan. Kita akan membaca dari kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-23. Firman ini berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu yang dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Sekarang kita akan masuk ayat 23. Ayat 23 berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Ya saudara, dikatakan dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah matahari, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Nah saudara yang terkasih, betapa ajaib anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Betapa dorongannya juga sangat luar biasa. Ya, firman Tuhan mengingatkan buat setiap kita, khususnya pada ayat 23. Pada malam ini kita akan lebih fokus. Ayat ini berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus menjadi pelayannya. Saudara, ini adalah satu dorongan buat kita. Ini adalah satu kekuatan untuk setiap kita. Mari kita belajar untuk tekun dan berharap kepada Tuhan. Ada amin saudara? Secara umum tekun dalam iman itu berarti rajin, ya, dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Sekali lagi, firman ini mengingatkan buat kita, mari kita tekun. Mari kita tekun dalam iman dan rajin dengan sungguh-sungguh mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi. Ia juga tidak mudah digoyahkan
oleh sesuatu yang menimpanya. Ia tidak mudah diombang-ambingkan, tetapi tetap teguh dalam iman. Katakan amin. Yes. Teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah dalam harapan, permohonan, permintaan, atau keinginan. Tetap dan tidak berubah seperti awalnya. Seseorang yang teguh di dalam pengharapan, ia tidak akan mudah dipengaruhi. Jadi jika saudara orang-orang yang ada dalam pengharapan, engkau tidak akan mudah terpengaruh. Ada amin saudara? Apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau menjadi orang yang bahkan tahan uji. Ya, apapun masalah, apapun pergumulan, engkau menjadi pribadi yang tahan uji. Bahkan permohonan, bahkan permintaan, kerinduan, keinginan saudara yang mungkin selama ini engkau harapkan, itu tidak menjadi atau belum menjadi kenyataan, tapi engkau tetap tekun. Beberapa fenomena menunjukkan ya saudara, beberapa orang atau tidak semua orang sebenarnya memiliki pengharapan yang mungkin hampir tidak teguh. Ya, ketika kita mengikut Tuhan, mungkin beberapa saudara mengikut Tuhan, engkau bahkan mengikut Tuhan sudah mulai tertati-tati. Ya, karena ada banyak yang sedang memblok atau ada banyak perkara yang sedang menghambat pergumulan atau pertumbuhanmu di dalam Tuhan, sehingga engkau merasa begitu sangat-sangat susah. Tapi malam hari ini saya mau berkata, ketika kita mau punya iman dan pengharapan teguh, diperlukan sekali untuk kita bertekun. Ada amin? Bertekun dalam iman. Ya. Sekarang kita akan lihat sekali lagi. Sungguh ajaib ayat 23 tadi, dia berkata, sebab itu kamu harus bertekun. Ya, ayat ini mengingatkan buat kita, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Melalui ayat tadi, sebenarnya kita harus menyadari Paulus lebih mengingatkan buat kita, fokus kita supaya iman dan pengharapan itu tetap atau teguh. Kata kunci tadi, Paulus berkata harus bertekun. Ada amin saudara. Ya, iman dan pengharapanmu tidak bisa instan teguh. Tapi ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau menghadapi banyak problema dalam hidup ini, engkau harus bertekun. Orang percaya harus punya ketekunan. Kisah Para Rasul 14 ayat 22 berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara bayangkan. Mari kita renungkan malam hari ini. Jadi jika engkau diizinkan, ya perhatikan, diizinkan Anda mengalami sebuah penderitaan, engkau mengalami sebuah kesengsaraan, mari pakailah hal semua ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita bertekun, saudara. Tadi sekali lagi, Kisah Para Rasul jelas berkata bahwa untuk masuk kerajaan Allah dikatakan bahwa tempatnya ya, atau dikatakan bahwa untuk masuk kerajaan Allah memang harus mengalami sengsara. Ya, jangan pernah kita berpikir kalau kita sudah hidup di dalam zaman kasih karunia semuanya tak perlu sengsara. Hati-hati pengajaran ini. Karena Tuhan Yesus tetap mengingatkan buat kita, barang siapa mengikut aku, barang siapa mau menjadi muridku, engkau harus pikul salib. Ada amin saudara? Harus mau pikul salib. Ya, setiap kita mungkin salib kita berbeza, tetapi prinsipnya sama. Kita harus tetap pikul salib. Pada saat itu juga Paulus memberi kekuatan buat setiap jemaat yang dia layani. Ya, supaya apa? Bertekun. Ikut Tuhan itu harus tekun. Apapun yang kau hadapi harus tekun.
bertekun dan tetaplah percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Di sisi lain dikatakan tetap tekun. Ya, ayat 23, tetap konsisten, tetap teguh dan tidak tergoyahkan. Dikatakan jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil. Sahabat Tuhan, saya mau berkata, jadikan dirimu pribadi yang tetap teguh. Ya, dikatakan bahwa kita adalah orang percaya yang harus tetap teguh, tidak tergoncangkan. Hari-hari ini kita mengalami sekali lagi, ada banyak konflik, ada banyak pergumulan, ada banyak krisis. Masihkah iman dan pengharapanmu tetap teguh kepada Tuhan? Ada amin? Dan saya percaya engkau pasti bisa. Rasul Paulus mengingatkan buat kita, saat engkau punya iman teguh, hidupmu, imanmu jangan digeser. Jangan digeser oleh apapun juga. Ya, apapun. Kalau dalam beberapa dorongan atau tulisan Paulus berkata, baik sakit, penderitaan, penganiayaan tidak bisa memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Benar. Seringkali kemanusiaan kita ini, saudara, ketika kita punya penderitaan, kita ada bergumulan, kita semakin dekat dengan Tuhan. Benar, saudara? Tetapi kecenderungan manusia daging kita, ketika Tuhan memberi kita perkara yang mewah, yang luxury, semua serba nyaman, saya mau berkata, di situ letak kita bahkan harus ekstra hati-hati. Karena kita sudah bahkan tidak merasa untuk apa? Perlu doa. Tidak merasa cari Tuhan. Bahkan engkau berdoa mungkin hanya lip service. Tidak ada lagi yang namanya broken heart, hancur hati. Jadi jelas ayat itu berkata, penindasan sengsara, ya, air mata, krisis, apapun sebenarnya tidak akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi sebaliknya, saudara, sebaliknya, yang perlu berhati-hati adalah ketika sesuatu itu nyaman, sesuatu itu semua serba aman, ya. Orang berkata, kalau sudah ada di atas awan-awan, wow, ditiup sedikit engkau bisa terbang. Ya, saudara, ada satu ilustrasi yang saya suka sekali mengingatkannya. Adalah seorang monyet. Ketika monyet itu berpegangan di atas pokok, waktu angin itu datang, angin badai datang, menggoncang dengan sangat kuat, monyet itu memegang pokok itu semakin kuat. Tetapi tanpa dia sadari, ketika angin itu berubah menjadi angin sepoi-sepoi, angin yang begitu halus, angin yang begitu lembut, tanpa monyet sadari, dia terlena dengan semua kenyamanan angin itu, membuat monyet cepat tertidur. Dan saat monyet tertidur, tanpa dia sadari, dia sudah lepas dari pegangannya. Dan sekelip mata, dia jatuh. Saudara, bagaimana dengan imanmu hari ini? Bagaimana dengan pengharapanmu hari ini? Masih adakah engkau sebuah kerinduan datang ke Tuhan, menangis, hancur hati, berdoa, mencari Dia? Ataukah engkau punya roh itu dingin, hatimu dingin, saat engkau menyembah, engkau susah menyembah? Saya berdoa, biar malam ini menjadi sebuah refleksi buat kita. Ada amin, saudara? Ya, sekali lagi bahwa selama kita di bumi, jelas ada banyak perkara yang sangat senang bisa menggeser hidup kita atau pengharapan dan iman kita. Baik itu masalah dari keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah dalam pelayanan, dalam hubungan, apapun, saudara. Ya, jika kita tidak berakar kuat, jika kita tidak pegang tangan Tuhan, jika kita tidak bergantung sepenuh kepada Tuhan, engkau akan mudah jatuh. Namun persoalan adalah, yang saya mau tanyakan buat kita, adakah engkau rindu?
Ya, adakah engkau rindu untuk senantiasa membangun hubungan dengan Tuhan? Paulus mengingatkan sekali lagi, dikatakan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Paulus menjelaskan betapa seriusnya kita harus memegang iman dan pengharapan kita saat kita di bumi. Saudara, berpegang pada pengharapan itu perkara yang harus. Kenapa, saudara? Karena ketika kita ada di bumi tanpa engkau punya pengharapan, maka hidupmu tidak ada semangat. Tanpa pengharapan seseorang, dia akan mudah give up. Tanpa pengharapan seseorang, dia akan cepat backslide atau dia mundur. Tanpa pengharapan itu membuat orang lebih cepat menjauh dari Tuhan. Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Nah, saudara, di sini Paulus mengingatkan buat kita di surat Roma bahwa segala sesuatu yang sudah ditulis dahulu itu ditulis untuk pelajaran kita. Amin, saudara. Kita boleh merenungkan ada banyak catatan bahkan kisah-kisah tokoh-tokoh iman dari perjanjian lama. Ketika kita mempelajarinya, itu akan menjadikan kita semakin bijak. Ada seorang yang bernama Absalom, ya, seorang lelaki handsome yang hampir mau menjadi raja, tetapi karena karakter dan pilihannya, terjadilah yang namanya dia memberontak kepada ayahnya. Dia penyimpan dendam, dia penyimpan kepahitan, akhirnya panggilan hidup dalam hidupnya hilang, saudara. Ada juga pribadi yang bernama Daud, ya, siapa yang tidak kenal Daud, ayah Absalom. Ketika Daud diproses Tuhan, ketika Daud mengalami sebuah proses, ketika dia selepas diurapi, menunggu sampai dia naik tahta, Daud diproses, saudara. Ternyata proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya tidak membuat dia pahit, tetapi Daud pribadi yang sebaliknya menjadikan dia begitu manis. Ada amin, saudara? Ada pribadi juga yang bernama Abraham, seorang yang dipanggil sahabat Allah. Dia adalah pribadi yang bahkan mengalami proses up and down, menunggu janji Tuhan. Bahkan sampai di luar dari akal pikiran manusia, menunggu janji Tuhan. Tetapi ketika janji itu ada, sudah diterima, itu pun Tuhan sedang menguji, masih menguji. Tetapi Abraham, puji Tuhan, ditemukan menjadi orang yang lulus. Saudara tahu kenapa alasan Tuhan memberikan satu gelar kepada Bapak Abraham, Bapak orang percaya? Karena dia benar-benar punya iman percaya yang sudah lulus uji. Amin, saudara. Anda rindu, Anda mau, pilihan ada di dalam tanganmu. Maukah engkau melewati proses, menghadapi proses? Apa yang kau responi? Persoalannya tadi, apa yang kau responi? Ada amin? Apakah engkau meresponi semua proses dengan hati yang bersukacita atau hati yang penuh dengan kepahitan? Haleluya. Saya berdoa malam ini setiap saudara akan menghadapi, meresponi, yaitu proses dengan sukacita. Sekali lagi dalam Roma 12 ayat 12, ini luar biasa, Anda catat ya. Dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada amin, saudara? Dikatakan bersabar, bahkan bukan bersabar, bersukacita di dalam pengharapan. Dalam kesesakan harus sabar. Kesesakan apa yang kau hadapi hari ini, umat Tuhan? Kesesakan tubuh, jiwa, rohmu, ya, atau bahkan dalam hal keuangan, apa kesesakan yang kau hadapi? Pergumulan apa yang kau sedang lewati? Bisakah engkau punya kesabaran?
Bisakah engkau bersuka cita di atas semua penderitaanmu? Ada amin. Paulus berkata bersorak-sorailah. Ya, ada satu ayat Tuhan berkata Paulus mengingatkan buat kita juga, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Wow. Ketika Paulus berbicara itu, dia mengalami sebuah penganiayaan. Dia di dalam penjara karena Injil. Dia mendorong jemaat umatnya berkata bersukacitalah. Manusiawi kita adalah sesuatu yang sangat normal. Kita bersuka cita di saat kondisi di sekeliling kita itu baik. Tetapi ketika kondisi di sekeliling kita, apa yang kita lihat itu tidak baik, kita langsung dengan otomatis membuat hati kita tidak bersuka cita. Tapi saudara, kata bersuka cita dari arti akar kata yang sangat dalam. Paulus memakai kata joy. Orang percaya itu harus punya sukacita tipe ini, yaitu tipe di mana sukacita itu harus lahir dari Tuhan, lahir dari kepenuhan Tuhan sendiri, yaitu dari dalam memancar keluar. Jadi apapun situasi di sekelilingmu membuat engkau marah, membuat engkau kecewa, membuat engkau sakit hati, membuat engkau itu mau give up, membuat engkau mau menyerah, tapi engkau harus memilih. Kalau engkau anak Tuhan, harus memilih bersuka cita senantiasa. Ada amin. Haleluya. Oh pastor, ini bukan perkara yang mudah. Benar, bukan perkara yang mudah. Ya, diperlukan yang namanya hatimu, karaktermu, kedaginganmu harus disalib dulu. Diperlukan yang namanya pengikisan daging, penundukan diri, sehingga muncullah dengan anugerah Tuhan roh yang manis yang bisa berkata bersukacitalah senantiasa. Ada amin. Haleluya. Ya saudara, satu hari ketika Ayub mengalami sebuah proses yang berat. Pada awal Ayub mengalami proses, Ayub juga tidak bisa bersuka cita. Satu hal yang sangat-sangat sukar, bukan perkara yang senang saudara. Tapi ketika Ayub mengalami Tuhan, Ayub berdialog dengan Tuhan, Ayub dipulihkan oleh Tuhan, di dalam hati sudah pulih, maka Ayub bisa berkata, dulu aku mendengar, sekarang aku bisa lihat Tuhan. Dia alami Tuhan secara pribadi. Ada amin saudara? Ya, di dalam iman kita mengikut Tuhan, kita perlu masuk dalam pembelajaran. Hidup ini pembelajaran saudara. Ada orang yang masih level 1, atau mungkin Anda sudah naik level 2 atau level 3. Ya, biasa orang yang level 1 dia harus habisi daging. Kalau Anda mempelajari bahagian susunan tabernakel itu luar biasa. Secara general kita boleh lihat bagaimana orang mau masuk kepada ruang Maha Kudus atau ruang kudus, harus diawali masuk melalui tirai. Anda harus masuk ke dalam kolam pembasuhan, kolam bakaran. Kolam bakaran atau korban bakaran itu harus dibakar, dagingmu dibakar. Disitulah adanya proses hati. Siapa di antara saudara, ya Anda yang masih belum lulus dengan proses hati? Engkau akan susah dibawa Tuhan naik level. Karena ketika kita masih belum kaltim, kita masih belum lulus dengan yang namanya pembelajaran hati, itu menandakan bahwa aku kita itu masih kuat, ego kita masih kuat. Tapi kalau kita sudah dihancurkan, hati kita sudah dihancurkan, maka Tuhan akan bawa kita ke level yang berikutnya. Ada amin umat pemenang. Jadi mari kita belajar. Roma 5 ayat 1 diingatkan buat kita, sebab itu kita yang dibenarkan, ingat, kita yang dibenarkan oleh iman, karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Apalagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh darahnya. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal saudara. Kita dibenarkan, kita diselamatkan.
Ya, Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Haleluya. Yes, bertekunlah saudara. Ya, bertekun dalam pengharapan kita dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 23 juga mengingatkan buat kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ada amin. Yeah, haleluya. Tuhan kita itu setia. Ya, ketika engkau punya pengharapan, Dia tidak pernah ingkar janji, saudara. Kalau manusia bisa ingkar janji, betul? Tetapi Dia sobat kita yang setia. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya, Roma 5 ayat 5 dikatakan pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Amin, amin. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wow. Masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Jadi mari bangun iman pengharapanmu. 1 Korintus 13 mengingatkan buat kita, ya, yang penting atau yang terpenting dalam hidup ini iman, pengharapan, kasih. Memang kasih yang lebih besar. Kenapa? Karena kasih diperlukan saat kita di bumi dan di sorga. Tapi ketika kita di bumi, ini juga diperlukan iman dan pengharapan. Di sorga nggak perlu. Kenapa? Karena kita sudah masuk sorga. Kita sudah jumpa face to face dengan Tuhan. Wow. Ya, kita mengalami kemuliaan dan kepenuhan, sangat-sangat penuh kemuliaan Allah. Tapi selama kita di bumi, kita masih perlukan iman dan pengharapan. Roma 8 ayat 24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ada amin, saudara. Jadi arti pengharapan adalah sesuatu yang memang belum kita lihat, dan itu sangat berhubungan dengan iman. Ketika engkau beriman sesuatu, maka pengharapan itu harus terjadi. Ketika engkau punya harapan, maka iman harus bekerja. Ada amin. Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah pengakuan Daud. Ketika Daud mengalami proses di dalam hidupnya, lagi dan lagi Daud dibuat begitu kagum akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, ketika proses terjadi dalam hidupmu, apakah engkau semakin kagum dengan penyertaan Tuhan dalam hidupmu? Atau engkau semakin kecewa, kenapa ikut Tuhan seperti ini? Kenapa jalani hidup mengikut Tuhan begitu sangat susah? Saya mau berkata, Daud pribadi yang manis, pribadi yang senantiasa berjalan dengan Tuhan. Kenapa Mazmur itu bisa begitu banyak, saudara? Itu adalah bahagian yang saya mau katakan, itulah pujian Daud. Kenapa Daud bisa bermazmur? Karena di saat setiap dia melewati proses, dia hanya bisa memuji Tuhan saja. Malam ini siapa di atas proses dalam hidupmu? Saya mau mendorong, mari naikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan penyembahan. Ya saudara, jangan terlalu banyak komplain. Jangan terlalu banyak meresponi dengan perkara yang negatif. Tetapi mari belajar masuk di hadirat Tuhan. Kalau engkau tahu main musik, ambil musikmu, main gitar atau main musik, ya, sembari engkau menyembah Dia. Kalau engkau tidak tahu main musik, engkau muji Dia. Engkau, ya, penyembahan tidak harus ada musik, tapi harus keluar dari hati yang tulus. Ada amin? Harus keluar dari hatimu yang tulus, yang merindukan Dia, yang mengingini Dia pribadi. Hanya Dia dan Dia saja. Ya saudara, mari kita belajar, jangan sampai kita mundur. Karena sering kali pergumulan yang terasa berat, ya, itu sepertinya tidak ada jalan keluar.
Tapi saya mau berkata, di saat seperti itulah, biar engkau bangun iman dan pengharapanmu. Ada amin? Ada satu pujian yang sepanjang hari ini terngiang di dalam hati saya dan telinga saya. Ini adalah lagu yang lama. Dia berkata, Yesus harapan jiwaku. Saya rindu setiap kita akan memuji Tuhan. Jika engkau boleh menyanyi bersama dengan saya, mari pujikan ini dan mari kita sama-sama berglori bagi Tuhan. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Yang mati atas Golgota. Yes, haleluya. Dia Gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia Roh selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Amin. Haleluya. pengharapanku Hanya Yesus saja yang yang mati atas Golgota. Yes, Lord. Oh, Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Angkat tanganmu, katakan, Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas dosaku. Yes, Lord. Dia Roh selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Bapa. Biar Engkau dan hanya Engkau saja pengharapan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak mampu melewati hidup sendiri, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang memegang hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sudah join live streaming Tuhan. Berikan mereka kekuatan, iman dan pengharapan yang teguh. Biarlah mereka juga boleh keluar menjadi umat pemenang yang sejati dimanapun mereka berada. Kami sadar hari-hari ini ada banyak yang iblis sedang kejarkan untuk membuat mata perjalanan kami terhambat, membuat mata kami tidak bisa melihat. Hamba berdoa, Roh Kudus, mari beri kami kepekaan, beri kami hati yang senantiasa mau dididik dan dibaharui. Bahkan kami mau berdoa, hamba berdoa, Tuhan berkati setiap umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah biar mereka semakin melekat kepada Engkau, karena Engkau pengharapan hidup kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini ya Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu sebagai benih yang biar itu bertumbuh dan sampai berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun engkau berada. God bless you.